Dia megang botol minuman. Ini berisi kencing unta, atau pipis yang unta. pertama, Sebentar pamflet dulu, itu gue bisa lihat. dikonfirmasi betul Sebentar. atau tidak? Ini bener, ada videonya. Mau lihat videonya? Nggak perlu. Wah tuh, Aku kamu jawab itu ya. kan ini ada videonya ini. Orang ini boleh aku minum jawab kencingnya nggak? unta. Gini, saya mau tanya sama kamu. Boleh aku jawab nggak? Gini, Loh, gini, apakah teman-teman, orang ini kenapa sih kalau sebentar? di room Edis, itu selalu monopoli. Aku dapat. Saya belum mengkelarkan satu pertanyaan loh, belum mengkelarkan. Saya kelarkan Oke. dulu. Kamu tinggal jawab saja. Apakah orang ini minum kencing onta karena dia ikut Yesus atau ikut Muhammad? Ikut Nabi, udah. Ikut siapa? Ikut Nabi, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi kamu setuju, katakan dulu. Berarti kamu setuju ya bahwa akibat seseorang mengikut Muhammad, dampaknya salah satunya adalah minum kencing onta, betul? Oke, yang pertama aku jawab boleh? Dis, jangan membedakan. Kok kamu berbelit-belit Kalau melihat? sampai di situ kalahnya heboh doang teman-teman. Loh, Edis enggak, ketika kamu belum menanyakan menjawab sesuatu, dengan dijawab itu tegas. tidak boleh. Saya pengen jawaban kamu dengan tegas. Salah satu dampak mengikuti Muhammad adalah bisa berakibat seseorang meminum kencing onta, betul atau tidak? Mungkin gitu. Sekarang ganti Kok aku mungkin? tanya. Ya udah, kalau gitu dia minum kencing onta gara-gara siapa? Oke, iya. Oke, ganti aku tanya. Enggak, sebentar. Ganti aku tanya. Dia minum kencing onta gara-gara siapa? Gara-gara dia tidak memahami syarah hadisnya dan asbabun Memahami. nurzulnya. Sekarang aku tanya, boleh nggak? Ya udah. Boleh nggak? Coba jelaskan gimana maksudnya dia tidak Oke, memahami sekarang gimana? aku tanya samamu ya, boleh ya harusnya ya. Edis membahas hadis yang Edis sendiri tidak ketahui. Bagaimana asbabul wurud hadisnya? Aku mau jelasin, buka konteks hadisnya yang full. Hadis itu diucapkan Nabi Muhammad ketika ada orang yang sedang hijrah, itu kedinginan, lalu Nabi Muhammad menyarankan teman-teman agar dia tidak kedinginan. Oke, baca aja hadisnya. Hadisnya aja dibaca. Coba dibaca hadisnya. Ya kamu yang kasih tunjukkan. Kamu kan yang bilang bahwasanya kedinginan. Ya udah tunjukin hadisnya, silakan kita baca bareng-bareng. Lu nggak ada di situ kedinginan. Oke, Ini saya kan tunjukkan. keimananku. Aduh, Kan kamu ini tanya si sama Golian ini ngomongnya ngasal bebas, ngarang terus dia Golian Oke, di ini. sekarang Aduh. boleh nggak aku Oke, tanya? coba nih baca. Nah, kamu Oke. yang baca coba nih. Udah saya tampilkan Oke. di layar, yuk. Sudah saya Itu tampilkan Bukhari di layar. berapa? Biar ku cross check di sini. Tuh. Bukhari berapa? Aduh, masa Ya, kamu tidak Bukhari bisa nomor berapa? ketik aja di situ. Diriwayatkan Ya, dari ya, di Anas bin Bukhari nomor Malik. berapa? Coba itu dari Dari nomornya berapa ya, nanti. hadis Nomornya Bukhari? beda-beda. Hadis kalian aja nomornya Nah beda-beda iya, kok. Bukhari nomor berapa? Banyak itu nomor hadisnya. Iya, hadis Bukhari nomor berapa? Kamu ketik Tunjukkan saja dong itu datanya. yang di layar itu coba. Ya, hadis Bukhari nomor berapa? Iya, nanti nomornya ada sendiri di situ banyak. Oke, hadis Coba teman-teman, Bukhari coba nomor teman-teman yang kecinta hafal gitu ya. nomornya teman-teman. Coba bantu Edis kasih nomor hadisnya. Aduh, banyak itu. Coba teman-teman apa nomor hadisnya karena banyak ya itu teman-teman ya. Sekarang cuman aku mau satu tanya dua sama masalah kamu, hadis sebelum kencing kamu otak ini. tunjukin nomor hadisnya, boleh? Gimana? Aku mau tanya samamu sebelum orang-orang nunjukin nomor hadisnya, boleh? Kenapa nggak diselesaikan dulu ini? Ya udah, tunjukkan nomornya. Itu sudah saya tunjukkan di layar loh. Coba dibaca Nomor saja. berapa? Itu hadis Bukhari Itu nomor sudah saya berapa? tunjukkan di layar. Baca saja. Edis, itu hadis Bukhari nomor berapa? Aduh. Coba dibaca saja yuk. Nggak bisa membuktikan itu hadis Oke lah, Bukhari nomor berapa. oke lah, Segoldian, selesailah kita di sini. Loh, Mana mau loh. dilanjutkan? Jangan dong, boleh Udah nggak? selesai, kamu udah saya tunjukkan hadisnya kok. boleh nggak aku tanya? Udah saya tunjukkan hadisnya kamu. Jangan berbelit Ya, dong. Dis, kalau Ayo. di room sendiri kenapa Coba, sih coba. takutan gitu sama saya? Apa penyebab seseorang minum kencing onta? Apakah gara-gara dia ngikut Muhammad atau gara-gara ikut Yesus? Coba jawab. Oke, gue jawab ya. Gue jawab, tapi bentar gue kasih data dulu nih, bentar. Gue juga pengen punya gambar-gambar kayak itu. Ya. Malah lari kemana-mana. Sabar dong. Orang yang ditanya Enggak, udah. enggak. Oh, di bawah aja. Enggak, Kau ditanya apa, dijawab apa? Dalam Quran, Zaid itu dikatakan bercerai. Jangan kayak Silakan. gitulah, masa di mute sih? Iya, ya sudah, silakan kembali lagi. Dah. Kembali lagi. Oke, teman-teman Bercerai. perhatikan ya, iya. Dan teman-teman perhatikan ya, gini nih kalau ngobrol di rumus si Acep, bukan kita yang nanya guys, kita yang diinterogasi. Katanya udah paham Islam, kita yang Nih, diinterogasi. jangan framing, bertanya dan ditanya dalam diskusi itu sangat penting.
Wajar, normal. Masalahnya gue kan saya belum menanggapi Kamu penjawaban aja lu, sudah Cep. sering kok di room kamu bertanya dengan yang Kristen, sama si Jeff sering, sama oten-oten yang lain sering. Kenapa sih Cep kok playing dimiemin victim. mulu? Udah jangan playing victim, langsung buka. Kalau nggak suka kamu turun, ini room saya. Kamu juga sering Saya mau mute-mute. di sini. Kamu juga sering motong-motong saya, kamu cengeng kamu. Buka Al-Azab E37. Yosep, kamu lampu kuning 1, Yosep. Gue nggak nangis. Al-Azab E37, bukakan. Jujur, bukakan. Di mana Gue mau tertulis? ngomong, gue dimute mulu. Yosep, Gua kamu di-mute lampu dulu. kuning 1, Yosep. Bukan Uniriva yang kena report tuh. Mau di-kick aku tuh. Oke, set foto aja. Emang Uniriva Ya kena foto. kok. Yaudah, Ini Rifat ini aku kena tunjukin kok. data nih. Zaid bercerai nih ya, Zaid Enggak, bercerai ini nih. Rifat. Nih. Kena kok. Ini ayatnya nih. Uniriva Ini kena ayatnya. kok. Udah turun. Ah, bikin room Ya, saya kena report. jangan turun. Ya, ada lampu kuning 1, ada lampu kuning 1. Perhatikan, pertanyaannya apakah itu? Bukan untuk apa itu? Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada keperluan lain. Ini di dalam versi Al-Quran, Musa menjelaskan guna tongkatnya itu apa. Seolah-olah Allah nggak tahu di sini. Nah, lalu dijawab oleh Allah. Allah berfirman, qala, ya, berfirman Allah berkata, Alqiha ya Musa, lemparkanlah dia. Nah, ayat ini nanti akan berkontradiksi atau diedit oleh Al-Quran di ayat Quran yang lain. Di dalam surat Toha, ya nanti saya akan tunjukkan karena waktunya sudah nggak sempat. Nanti akan saya tunjukkan. Nah ini, saya tampilkan dulu di layar. Nah, bagaimana Quran menjiplak Bible nih. Isinya cuma jiplakan saja, tapi mereka nggak tahu. Mereka mana tahu ini teman-teman. Nih, lihat ya. Ini di dalam surat Toha ayat yang ke-9 nih. Allah berfirman. Sebenarnya nggak ada di sini kata Allah berfirman. Cuman berkata begitu ya. Qala, lemparkanlah ia, ya Musa. Nah, kenapa pakai kata ia? Nah, kenapa ada kata ganti ia? Karena sebelumnya di sini sudah ditanya. Nih, nah sudah ditanya, apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Dijawab oleh Musa. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun. Ditanya apa, malah dijelasin untuk apa. Nah, karena waktu udah habis, nanti saya lanjutkan. Kita serahkan dulu kepada Ayat berapa Damat kembali. Dis? Ayat Ya, berapa silakan. tadi? Enggak, ayat berapa tadi? Yang kola tadi? Surat Toha ayat Aha. yang ke-17. Kita mulai dari 17. Ya. Oke. Ya, silakan waktunya. Oke. Gemetaran Daman. Ya, santai. Gue strike lu dengan satu dalil Al-Qur'an saja. Oke. Allah sebutkan, oke, kita tampilin data teman-teman ya. Datanya itu kita boleh buka apa yang dikatakan Al-Qur'an tentang semua yang ada di muka bumi ini. Al-Quran strike dengan satu kata. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh merujuk pertama daripada Al-Baqarah 180. Am taquluna anna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah. Apa dikatakan oleh Allah? Wahai seluruh manusia, apakah engkau akan mengatakan apa yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu catatkan? Apakah kamu akan mengira amtakulu, apakah kamu akan mengatakan anna Ibrahim, bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan beragama Nasrani? Kata Allah, afata'lamuna amillah, wahai manusia, afata'lamuna amillah, wahai Edes, afata'lamuna amillah, wahai Kristen. Sekarang dikatakan oleh Allah bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini aku dan segala masa yang ada di dalamnya, baik masa dahulu, baik masa hadapan, baik masa yang akan datang. Maka akulah yang akan memberitahukan kejadian sebenarnya, di mana segala rasul-rasulku telah difitnah di dalam kitabnya. Lalu apa yang terjadi? Benarkah apa yang dikatakan oleh Allah? Benar. Kita melihat
ketika di dalam kitab Edis menyemat kata-kata Lot berzina dengan kedua anaknya, akan tapi diangkatkan derajat dengan lahirnya Islam dengan mengatakan bahwa Lut adalah merupakan utusan Tuhan untuk menunjukkan apa? Benar apa kata Tuhan, bahwa isi daripada rasul-rasulku yang telah datang membawa kebenaran Tuhan, mereka kemudian memfitnahnya. Artinya, lalu kita bertanya, kenapa ada kisah Abraham, kenapa kisah Musa, kenapa ada kisah daripada Ismail, kenapa kemudian ada kisah Lot, kenapa kemudian ada kisah Yakub dan segalanya? Bukankah itu pernah tercatatkan di dalam kitabnya Edes? Bukankah itu pernah kemudian tercatatkan di dalam kitabnya Yahudi? Lalu kemudian kenapa tercatat di dalam kitab Al-Quran? Allah menjawab, sifat daripada Al-Quran ini adalah khabari kepada Muhammad untuk menceritakan apa yang terjadi di belakang, di mana Yahudi menduduki kursi Musa yang kemudian rasul-rasulnya memberitahukan kebenaran, agar tapi mereka selewengkan kebenarannya dengan mencatatkan sesuatu yang tak pernah dicatatkan. Misalnya mencatat Abraham pernah menyembah berhala, di dalam Islam tidak pernah mengenal itu. Kemudian mencatatkan daripada kisah-kisah orang-orang yang sifatnya kriminal, seperti mencatat Lot berzina dengan kedua anaknya. Lalu di manakah sucinya kitabnya Edis? Sedangkan kita ini orang yang beragama nih, begitu kemudian meneliti Al-Quran, oh, Ibrahim dengan sabarnya, Ismail dengan rasa cintanya terhadap Tuhan, Lot dengan sabarnya menghadapi Sodom dan Gomora. Di situ kita dapat mengambil kesimpulan, berarti ini Al-Quran datang di akhir sejarah keagamaan untuk menunjukkan apa? Inilah umat-umat yang kemudian menyelewengkan Tuhan dan memfitnah segala rasul-rasul utusan Tuhan. Lalu apa yang kemudian diberitahukan oleh Al-Quran? Wahai Muhammad, ceritakan apa yang telah mereka catatkan, yang telah mereka fitnah. Di mana sistem logikanya kalau kita berpikir, ya? Kalau kita kemudian berpikir, ini dua kitab suci, kitab Edis dan kitab Daman. Kitab Edis isinya fitnahan semua. Ada orang mabuk-mabukan, lah buat apa orang mabuk-mabukan di kitab suci? Ini ada Lot berzina dengan kedua in the hot cerot-cerot pop buat apa di kitab suci? Lalu disebutkan Ismail berlaku seperti keledai liar yang memerangi saudaranya sendiri. Wah, sadis banget. Lalu Allah mengangkat derajat segala utusannya dan rasulnya, dan inilah yang dinamakan kitab suci, agar segala rasul-rasulnya yang kemudian mulia itu dapat ditiru daripada umat-umat yang mengimani agama ini. Lalu kemudian wajar kita melihat ada LGTV misalnya di kekristenan. Kenapa? Nabi Lut saja yang memerangi LGTV difitnah di dalam kitabnya Edis, gitu guys, gitu penerangannya ya. Hingga kemudian kalau kita ingin membandingkan mana sesuci apa, katanya kitab suci tapi isinya orang mabuk-mabukan, katanya kitab suci tapi isinya adalah fitnahan kepada manusia. Kira-kira pertanyaan saya, Dis, dengan disebutkan orang-orang yang berlaku keji seperti ini, apa yang menjadi mau'idah dan pelajaran di dalam kitab yang dinamakan suci tersebut? Edis, lanjut Edis kok. Kagak ada suara, Dis, nggak ada suara. Woi, nggak ada suara. Saya pikir kamu nanggapin saya pikir kamu bahas kajian secara ilmiah, malah kamu khotbah. Oke, baik, saya kasih waktu dulu ya. Nggak apa-apa teman-teman, itulah kualitas orang Islam. Nggak nyambung, memang kalau diajak ngobrol tuh nggak pernah nyambung. Baik Daman, saya ulang lagi ya Daman ya. Perhatikan bagaimana isi Qur'anmu tiada lain adalah jiplakan dari Bible. Nih, ini keluaran pasal yang kedua. Perhatikan Daman, keluaran pasal yang kedua. Karena ini terlalu panjang, saya bahas di bawah nih. Saya bahas yang di bawah untuk melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Nih, dikatakan di sini. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya dan seterusnya ya, emas, kain-kain dan seterusnya yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nih, kita ke pasal selanjutnya, ke pasal yang keempat. Perhatikan. Lalu sahut Musa, nih bagian ini nanti yang dijiplak, ditiru oleh Al-Quran nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya
kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nih, Tuhan berfirman kepadanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran 2 kali. Nih, saya buka dulu ke Al-Qasas. Nih, di dalam surat Al-Qasas 31, nih, dan lemparkanlah tongkatmu. Perhatikan, Daman, jangan kau Dengar ya, saya dengar. Nih, Saya dengar. di dalam surat Al-Qasas 31, lemparkanlah tongkatmu wa an alqi asok. Ya, ayat ini direvisi. Ayat ini orang yang menulis Al-Quran ini tahu kalau ayat ini error. Loh, errornya di mana, Bang? Perhatikan, di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Nih di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Lihat, lemparkanlah itu, bukan lemparkanlah tongkatmu. Nah, kemudian Al-Quran merevisi yang bunyinya lemparkanlah tongkatmu. Nih, direvisi di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-31. Nih, lemparkanlah tongkatmu. Direvisi jadi di dalam surat Toha ayat yang ke-18. Lemparkanlah ia. Nah, Bang, apa bedanya, Bang? Lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu. Beda. Kalau lemparkanlah ia, ini mengindikasikan bahwa sebelumnya, tadinya Musa itu ditanya. Nih, contoh nih ya. Nih, Musa ditanya nih. Nih. Apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Maka perintah selanjutnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tapi lemparkanlah ia. Lemparkanlah dia itu, karena tadinya ditanya. Nah, sama seperti Bible. Nih, Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Nah, ini adalah merupakan revisi. Nah, kalau di dalam surat Toha ayat Al-Qasas ayat yang ke-31, bukan lemparkanlah ia, tapi lemparkanlah tongkatmu. Nah, sebenarnya apa? Maksudnya poinnya apa? Di dalam surat Al-Qasas ayat 31, Allah nggak pernah nanya ini. Coba kamu baca ayat sebelumnya nih. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan yang ada diberkahi dari sebelah potong kayu. Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Allah tidak pernah nanya di sini, apakah yang ada di tangan kananmu? Nggak pernah nanya. Makanya saya bilang, mana pertanyaan saya kepada kamu, Daman, yang diucapkan Allah kepada Musa, wa an alqi asok atau alqiha. Nih, wa an alqi asok atau alqiha ya Musa. Coba jawab, yang mana yang diucapkan Allah kepada Muhammad? Makanya saya bilang Quran jiplak Bible dengan keliru. Meninggal dunia, Daman. Terlalu mudah, Edis. Oke. Silakan. Oke, mulai, Dis. Oke, teman-teman sekalian. Berarti dia memang rugi disekolahin dulu sama emaknya ya. Dia nggak tahu arti kata ganti, guys. Contoh ya, bagi Edis nih yang dia tanya, Allah udah pernah menyebutkan tentang tongkat. Apa di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkanlah iya. Kan nggak mungkin dari kucing yang dilempar. Sama seperti Edis lagi bawa nasi ini. Ini Edis, beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa langsung paham kata ganti. Di situ ada al-qaha, ha itu dinamakan dengan damir muannas ghaibah. Damir muannas ghaibah dinamakan dengan kata ganti. Kalau di dalam bahasa kita Indonesia dinamakan dengan apa, Edis? Dalam bahasa Inggris saya lupa. Dalam bahasa Inggris apa namanya? His, her, itu dan semuanya his, her, him. Itu adalah kata ganti. Kalau Nabi Musa itu pintar otaknya. Apa
Apa pinter otaknya Nabi Musa? Apa di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkanlah ia, tongkatnya yang dilempar. Kalau Edis lagi bawa makanan nih, apa itu Dis? Di tangan kananmu nasi padang, makanlah ia. Edis makan tai kucing. Itu bedanya Islam dan Kristen. Jadi sistem pikirnya beda guys. Benar. Makasih. Oke. Sekarang kita jawabkan sebelum. Oh, apa tadi dibilang? Keliru mengutip bla 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 bla. Yang keliru itu gini Dis. Cara ngasih nampak yang keliru nggak kayak gitu. Ini gini Dis. Ini kan firman Tuhan ya bisa. Nah, ini firman Tuhan 2 Samuel 32. Di Hebron lahirlah anak Daud, anak laki-lakinya. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Berarti masalah anak Daud ya. Anak Daud yang kedua namanya itu Kileab Dis. Nama bapaknya siapa? Abigail. Posisi anaknya yang keberapa? Yang kedua. Oke. Dalam Tawarikh inilah anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak kedua ialah Daniel. Meledak kepala kita Dis. Siapa nama bapaknya? Abigail. Nah ini kedua namanya Kileab. Nama bapaknya Abigail. Ini anak kedua namanya Daniel. Nama bapaknya Abigail. Anak kedua juga gitu. Itu kalau mau menunjukin sesuatu yang kagak jelas Edisku. Ini dijawab nanti kenapa bisa berbeda ini Daniel sama Abigail nih. Itu dijawab nanti ya. Oke, sekarang kita gambarkan kepada ilustrasi kepada Edis. Berapa menit lagi? Udah mulai? Ini berapa menit Edis? Kok nggak nampak aku? Oke, kita lanjut dulu. Oke, bahwa Al-Quran yang harus kita ketahui teman-teman ya, bahwa Al-Quran itu sifatnya itu ada khabari, insya'i, sana'i, du'ai, muhakam dan segalanya. Apa itu khabari? Adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu yang pernah diselewengkan. Makanya dikatakan dalam Taurat dan Injil itu banyak cerita yang telah diselewengkan. Lalu kemudian diajarkan kembali di era Rasulullah untuk menceritakan bagaimana kemudian fitnahan-fitnahan yang terjadi, yang dicatatkan oleh tangan-tangan jahil manusia, tidak lain hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk menuhankan dan mengkhianati Tuhan. Lalu Tuhan sekarang gini Dis, kamu bilang Islam menjiplak Kristen, lalu Kristen jiplak siapa? Yahudi. Masalahnya Yahudi kagak ngakuin elu, kagak pernah Musa tuh ngajarin nyembah anak manusia, kagak ada deh. Mau sampai mati kagak ada. Ya, Yahudi ini kagak percaya nih. Kalau enggak, Musa lah adalah orang pertama. Orang pertama apa? Musa lah adalah orang yang pertama mengatakan, wahai murid-muridku, nanti Tuhan akan lahir dalam rahim manusia. Kalian murid-muridku nanti kalau Tuhan lahir sebagai manusia, jangan kau ragukan. Memang benar aku pernah menjabarkan kepada kalian, Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Tapi tolong ceritakan kepada mereka nanti. Ya, aku kasih tahu kepada kalian nanti Tuhan bentuknya manusia dan juga anak manusia, kalian imani ya. Wajar Yahudi meludahi kalian. Musa aja kagak pernah ngajarin Des, kagak pernah diajarin tuh. Itu ajaran datang dari mana? Datang dari mana? Dah sakit kepala gua mikir itu ajaran. Itu satu. Salah tekan. Oke, selanjutnya saat kita meninjau ini, kemudian menceritakan kitab Yahudi. Lah Yahudi kagak pernah itu Musa ngajarin tentang anak yang lahir nanti manusia itu Tuhan. Seharusnya Musa lah adalah orang yang pertama menceritakan kitab elo, menceritakan Tuhan elo, agar nanti muridnya agar tidak tersesat dan mengimani. Lalu ajaran kalian itu datang dari mana? Itu bawa-bawa kisah Nabi Musa. Lu bawa Nabi Musa, kalau itu kitab lu lah, itu jelas-jelas bukan kitab lu. Tadi temanya yang menjiplak. Oke, menjiplak itu mengambil kisahnya. Ini bukan menjiplak, kagak diakui Dis, kagak diakui. Ini ajaran datang dari mana? Jawab Dis. Kapan Musa mewanti-wanti muridnya agar muridnya menerima Tuhan dalam bentuk manusia? Satu ayat saja sampai kiamat kurang 7 hari juga kakak akan pernah ketemu Dis. Jelas. Teman-teman kita udah jawab ya, kita lihat dia ngejawab apa enggak. Lihat nih, pasti framing aja, kagak ngejawab. Lanjut Dis. Si Daman kayak putus asa begitu. Dibilangnya saya nggak tahu kata ganti katanya. Baik ya, kita balik dulu kamera kita. Kita sabar ajarin orang Islam ya teman-teman ya, karena ya memang mereka ini IQ-nya memang di bawah rata-rata. Baik, kita Mulai dulu, oi. Baik dulu. Baik Daman. Di sini Musa bertemu dengan Allah di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Bible Musa bertemu dengan Elohim.
Musa ini ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Dijawab Musa, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, perhatikan Daman, perhatikan. Kalimat selanjutnya, lemparkanlah itu. Nah, itu atau dia. Nah, kata itu atau dia ini merujuk kepada tongkat yang tadinya sudah disebutkan. Saya tahu, misal, Daman, apa itu? HP. Lemparin itu apa? Itu pasti ke HP itu juga. Karena tadinya sedang membicarakan subjek itu. Makanya kata itu merujuk kepada apa yang barusan dibicarakan. Nih, perhatikan sekali lagi biar kamu nggak salah paham. Perhatikan, nih ya. Di sini jelas, nih di dalam Bible nih. Nih, perhatikan Daman. Kamu perhatikan ke sini Daman ketika saya bicara. Iya, saya lihat, saya nampak. Nih, Saya nampak ini, saya nampak. Tuhan, ini saya lagi bicara Daman. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Maka firman Tuhan bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Nih, ada kata itu nih. Kenapa kok pakai kata itu? Karena tadinya ditanya, apa yang di tangan kanan di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Jadi kata itu merujuk ke tongkat. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an, apakah Quran menyebutkan bahwa Allah tadinya bertanya? Nih, di dalam surat Al-Qasas ayat 31, wa an alqi asaq, asok. Nih, kenapa bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Ini bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah itu. Nah, coba Daman, kenapa kok di sini bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Karena di dalam Al-Qasas ini Allah tidak pernah nanya sama Musa. Sebelumnya dia nggak nanya apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, nggak ditanya. Makanya perintahnya, ya, fiil amarnya bunyinya wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Nah, ayat ini Daman direvisi oleh Al-Qur'an, oleh surat Toha ayat yang ke-19. Bunyinya bukan alqiha, bunyinya bukan wa an alqi asok. Bunyinya alqiha, lemparkanlah iya atau itu. Kata itu ini adalah kata ganti yang merujuk kepada tongkat. Karena apa? Karena tadinya Allah nanya nih, apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul dia dengan kambingku, dan bagiku masih ada keperluan lain. Nah, ini Musa ditanya apa yang ada di tangannya, bukan untuk apa yang ada di tangannya. Ya kan? Nah, makanya kadang-kadang Musa di Quran ini agak-agak lain. Yang ditanya apa itu, bukan untuk apa itu. Nah, terus dijawab, diperintahkan oleh Allah, lemparkanlah ia. Kenapa di sini bunyinya bukan seperti yang di sini? Kenapa bunyinya bukan seperti yang di sini? Wa an alqi asok. Yang mana yang benar? Yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu, versi Al-Qasas ayat 31, atau lemparkanlah dia. Coba, tolong kamu jawab ini dengan jelas. Yang mana yang benar? Alqiha ya Musa atau wa an alqi asok? Yang mana? Ini menunjukkan bahwa Quran jiplak dengan keliru. Nah, mengenai ayat yang kamu bicarakan mengenai keturunannya Daud ini anaknya ini, tunjuk ayat di Quran yang benar yang mana? Meninggal kamu. Tunjukkan ayatnya dalam Quran yang benar ini, kemudian berubah jadi ini, silakan.
temanya menjiplak, Oke. malah kau lari kemana-mana. Ya, nangis dia meninggal. Itu kan? Meninggal. Oke, coba Ayo. mulai. Oke, mulai mana? Kasih waktunya. Udah mulai. Silakan. Ya teman-teman ya, kitab mereka yang salah nulis, kita yang disuruh tanggung jawab. Ini orang gimana ceritanya? Ya, dia ngehamilin anak orang, gua disuruh tanggung jawab, guys. Ini orang, wah, dasar bani kabur, bani tak bertanggung jawab ini, guys ya. Sekarang gini, Dis. Sebelum kita masuk ke Al-Qaha sama Osaka, ya, yang harus kamu ketahui, kecuali ya, dhamir itu akan salah. Nabi Musa bawa di tangan kanannya itu tongkat, tangan kirinya nasi padang. Begitu dikatakan dengan kata dhamir ataupun kata ganti, Nabi Musa tanya balik itu, yang mana nih, nasi padang apa tongkat? Masalahnya cuma bawa satu benda. Ketika Allah mengatakan dengan kata ganti, lamparkanlah iya, pakai kata ganti, apa yang jadi masalah? Edis, lu maksudnya SMP lu dipertanyakan, lu belajar bahasa Inggris, kajian memang Himhur dan semuanya, lu belajar bahasa Indonesia, diajarin dia itu dan segalanya. Sekarang Edis, sekarang gua bahas ini kitab lu ya. Oke, kita bahas kitab gua dulu dah. Gua yang paling penting adalah ini, orang Islam aja tahu dulu, soal kagak tahu juga kagak peduli gua. Oke, ini Dis, mana dia? Nih bikin lama, inilah bikin ini. Oke, ini masalah al-kiha ya, Dis. Al-kiha ini kata damir ya, yang isi daripada damir itu adalah hiya. Damir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada huwa sebagai damir laki-laki, ada hiya kepada kepada damir yang dikatakan perempuan. Ada juga yang dinamakan damir muannas, itu ada dua. Ada yang namanya muannas hakiki, ada yang namanya muannas majazi. Dan gua tahu Kristen nggak sampai otaknya ke situ, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang paling penting kita di Islam itu nggak ada yang namanya standarisasi Roh Kudus doang. Karena ibaratnya standarisasi dalam Islam, ketika lahirlah Denomones. Kenapa? Ya karena gua comot ayat ini lahir Wones. Kenapa? Gua punya Roh Kudus. Dah bilang buat Tritunggal nggak punya Roh Kudus. Sekarang Tritunggal comot ayat ini, lahirlah Tritunggal. Wones nggak punya Roh Kudus. Standarisasi kalian Roh Kudus, bukan otak. Standarisasi kami otak. Kami tahu. Begitu dikatakan kata-kata, contoh ini Dis, ya. Ada orang nih ngomong, ya. Ada orang ngomong nih. Satu orang ngomong kepada Edis yang lagi pegang nasi padang, ya. Ada orang ngomong, makanlah nasi padang itu. Ada orang satu lagi ngomong, makanlah iya. Kira-kira kontradiksi nggak dua kata-kata tersebut? Bagi Edis kontradiksi, karena kita tahu isi otak mereka itu cuma sejengkal, guys ya. Nah, itu versi mereka. Tapi karena kita adalah orang Islam, kemudian kita adalah orang yang bakal paham, makanlah iya atau makanlah nasi padang itu ya sama aja maksudnya. Sama seperti digantikan yang namanya isim dhamir tersebut kepada kata asaka. Asaka adalah fi'il madhi, ya, asa. Nah, asa, asu, asad, asu, asad, asata, asaina, asaita, asaituma, asaitum, asaiti, asaituma, asaituna, asaitu, asaina. Ada yang namanya damir di ujungnya, ada yang namanya damir khitabi. Makanya keluar kata-kata kamu, lomparkanlah tokatmu, asaka. Ka itu adalah damir khitab untuk menunjukkan kepada komunikan yang kita sedang berkomunikasi. Lemparkanlah tongkatmu. Oke Edis, itu damir udah dijawab ya. Oke Edis, saya pengen tahu, kan kami udah jawab itu dia itu, bahwa di dalam peranan manusia saja makanlah nasi itu dengan makanlah iya. Ketika kita mengetahui itu orang bawa nasi padang, kita bilang makanlah iya. Tapi kalau di agama Edis, dia bawa nasi padang, makanlah iya, Edis makannya tai kucing. Nah, itu beda. Itu bedanya pujaan kalian Edis ini, bedanya. Kalau Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu, siap ya Allah, lemparkanlah iya, paham ya Allah. Untung kita Islam. Dah kalau versi Edis apa itu nasi padang, makanlah iya, dia makannya tai kucing. Itu yang bikin masalah segede-gedenya. Itulah pujaan kalian ketika akalnya itu disimpan di kulkas. Berdebat dengan Bang Daman bawa otak, Dis. Yang tadinya ini otak disimpan di kulkas, pakai dulu, pas begitu lawan Daman. Jadi mainnya tuh di logika doang gitu.
Oke, bentar lagi ya 21 menit. Nah, nggak usah gua tanya dah. Gua bakal bawa di sabar. Oke, lanjut Dis. Udah selesai. Masih ada loh waktunya berapa detik lagi. Udah kelar. Nah, baik, kita tunggu sampai habis dulu ya. Ya, Daman ini ditanya apa, jawabnya apa. Malah asok. Daman, pelan-pelan aja lah ya ngomong sama Muslim nih ya. Daman, yang saya tanyain sama kamu tuh dari tadi. Mulai. Oh, waktunya belum. Yang saya tanyain sama kamu dari tadi itu, yang diucapkan Allah kepada Musa itu apa? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah tongkatmu. Mana yang terucap dan mulutnya Allah atau yang didengar oleh Musa? Yang dibahas sama aja. Saya tahu kata dia itu merujuk tongkat, saya tahu. Anda bikin pusing. Sekarang yang harus kamu dapat tidak penjelasan Al-Quran. Al-Quran datang di terakhir. Tujuannya tahu nggak apa? Al-Quran ingin menceritakan kisah kembali. Apa yang kemudian pernah nggak Anda bawakan tentang ayat? Sungguh gila orang kepada yang diturunkan Al-Quran. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran ini menceritakan segala sesuatu yang tak pernah tercatatkan? Sungguh Al-Quran itu isinya dongeng. Karena apa? Nabi Muhammad menceritakan segala sesuatu yang tak pernah dicatatkan. Karena isi yang pernah dicatatkan. Apa yang dicatatkan? Nabi Lot dulu, mari kita berikan ayah kita anggur, agar kita kemudian bisa tidur dengan bapak kita, tidur dengan anak kandung sendiri. Apa yang dapat kalian ambil daripada kitab suci yang versi seperti ini? Tapi Al-Quran, dalam Quran surat Al-Hud mengangkat derajat Nabi Lut, bahwa ini Rasulku yang telah difitnah di dalam kitab mereka. Ini kitab apa bisikan tetangga ini? Hah? Ini kitab kalian, ini kitab atau ibu-ibu sayur yang lagi ngerumpi nih, ngebahas hamba-hamba Tuhan yang kemudian dirusak ya, attitude dan segala apa namanya kredibilitas rasul-rasulnya. Sekarang pertanyaan saya yang tadi dijawab, sebab ini sebab itu maka begini maka begitu, karena ini karena itu. Kenapa Edis tidak pusing? Lanjutkan Bang Edis. Putus asa Daman. Kalian lihat nggak poin yang disampaikan Daman? Daman, kita bahas masalah rob ya. Oh jangan, kita bahas masalah penjiplakan. Sekarang lari ke rob. Jadi orang Islam nih teman-teman, dipencet kanan mereka ke kiri, dipencet kiri mereka ke kanan. Perhatikan Daman, kita fokus aja ya. Walaupun dia orang nggak nyambung, kita fokus. Nih, kamu saya tunjukin Daman apa ketika Yohanes hendak diberikan nama. Saya bacakan ya. Nih, di dalam Lukas pasal yang pertama, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Kata ibunya kepadanya, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, perhatikan ini Daman, perhatikan ini ya. Kata mereka kepadanya, tidak ada. Daman perhatikan kalau saya ngomong. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberikan isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepadanya? Karena bapaknya kan bisu, ya. Ia meminta batu tulis, bapaknya meminta batu tulis, menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya. Nah, teman-teman perhatikan kata-kata ini. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, sebenarnya bagian ini yang dijiplak oleh Al-Quran, tapi Al-Quran bingung. Itu yang ngomong begitu sebenarnya para tetangga-tetangganya Zakaria, tapi jadi omongannya Jibril. Lihat nih,
Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Perhatikan ayat ini, begini Daman. Coba, pernah nggak di dunia ini yang lahir sebelumnya sama dengan yang dilahirin sebelumnya? Ada nggak? Nih, perhatikan. Kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Coba tunjukkan satu orang di muka bumi ini yang tadinya udah lahir, kemudian nggak sama. Semuanya memang nggak sama. Semuanya nggak sama. Siapa yang lahir kemarin, kemudian siapa yang lahir besok, pasti nggak sama, pasti beda. Perhatikan ini. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Seolah-olah tadinya yang diciptakan itu yang nggak sama, kembar-kembar terus, sama terus, sekarang beda. Sebenarnya Daman, sebenarnya Al-Quran ini ingin menjiplak bagian yang ini. Nih, waktu Yohanes itu dilahirkan, sang bayi itu dilahirkan ketika berumur 8 hari, mau disunat dan diberi anak. Orang itu ingin memberi nama dia Zakaria, seperti nama bapaknya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran. Malah ini omongan tetangga, malah jadi omongan Jibril. Nih, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti itu. Coba, ya udah Daman. Sekarang kamu jelaskan ini. Kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti dia. Coba ini jelasin maksudnya gimana nih? Pening nggak kamu? Pening. Ini udah jiplak salah, akhirnya pening sendiri. Coba jelasin ini maksudnya nih. Udah jiplak, nggak tahu yang dijiplak. Ah, silakan. Coba kau jelaskan itu. Nyonyor nggak kamu? Silakan. Menangis dapat. Ya, silakan. Terima. Fokus, mau lari kemana-mana. Alhamdulillah teman-teman ya. Untung kita. Berarti kan kalau cewek-cewek oten ya kayak Edi sih berarti teman-teman ya. Kalau dibilang ya, adek, kayaknya nggak ada selama abang bersama adik. Kayaknya nggak ada yang sama seperti adik. Nah itu dia pusing tuh sama kata-kata tuh. Ya memang aku cuma satu orang dilahirin sama bapak aku. Ah itu dia nggak ngerti kata-kata yang sifatnya metafora, ironi, personifikasi, dia nggak akan ngerti. Karena yang namanya oten, kalau dia udah sekolah, begitu dia belajari teologi keagamaannya, wajib ilangin akal, wajib buang akal. Untuk menunjukkan apa? Lah, ketika kita ngomong ini kepada seseorang ini, kepada cewek yang oten, adik, ya adik Kristen ya, iya. Adik tahu nggak, sama abang pacaran sama adik nggak ada yang serupa sama seperti adik. Ya memang nggak ada bang. Nah itu kalau sama oten guys. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, dek, kayaknya nggak ada yang serupa dengan adik selama abang bersama adik. Abang makasih, paham kata-katanya guys. Itulah yang berbeda kita dengan Kristen. Kita otaknya dipakai, mereka simpan di kulkas. Itu aja bedanya. Sama seperti tadi Edis bawa nasi padang, Edis makanlah nasimu, dia makan nasi. Tapi kalau dibilang Edis makanlah, iya dia makannya tai kucing. Nah itu berbedanya guys. Jadi jelas ya kualitas otak kita dan kemudian kualitas otak mereka. Oke, di dalam ilmu balaghah itu ada dinamakan kinayah. Ini ilmu tinggi khusus buat Islam karena otak oten kagak akan bakal bisa nangkap. Oke. Dalam ilmu balaghah itu ilmu sastrawi, ada yang dinamakan isti'ar, ada yang dinamakan kinayah, ada yang dinamakan tashbihat.
Apa yang dinamakan dengan tasbihat? Tasbihat adalah penyerupaan tentang sesuatu tapi dia bukan sesuatu. Dalilnya mislu syekh ghairu syekh. Segala sesuatu yang diserupakan maka dia bukan sesuatu tersebut, agar tapi mengambil satu celah daripada penyerupaan. Sama seperti saya mengatakan bahwa Edis sama seperti lembu. Apakah Edis lembu? Bukan, tapi lakunya seperti lembu yang tidak pakai akal. Oke, hingga kemudian teman-teman kita diajarkan dengan ilmu yang dinamakan kinayah. Artinya apa dinamakan dengan kinayah? Kinayah itu sifatnya sindiran. Apa itu sindiran? Adalah keseolah-olahan. Di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan majas ironi. Majas ironi diajarkan di kelas 2 SMP. Begitu kita peluk Kristen, semua ilmu SMP kita buang. Ya. Begitu kita SMP, begitu kita peluk Kristen, semua otak kita buang. Majas ironi, personifikasi, apapun yang diajarkan guru bahasa Indonesia buang. Begitu dikatakan ke cewek oten, adek kayaknya nggak ada yang serupa dengan adek deh. Ya memang nggak ada, aku di dunia ini cuma satu ya bang ya. Nah gitu, itu kalau oten karena nggak pakai kepala. Nah kalau seandainya itu Islam, adek istriku, iya bang. Selama abang sama adik nggak ada yang serupa sama kayak adik. Makasih lo bang, langsung paham karena itu otaknya orang Islam teman-teman ya. Sekarang gini bis ya, yang dinamakan menjiplak ya, yang dinamakan menjiplak. Ini Yahudi ngeludahin lu, ini Yahudi nggak percaya sama lu, ini Musa kagak pernah ngajarin muridnya Tuhan jadi manusia. Yang diajarin kepada muridnya, barang siapa yang melihat Tuhan bakal binasa. Tapi tidak pernah yang namanya Musa mewanti-wanti, wahai muridku, nanti Tuhan akan lahir sebagai manusia ya. Kagak pernah, berarti ajaran Musa tidak pernah menyetujui adanya kekristenan. Lalu kemudian yang dinamakan menjiplak, coba buka Al-Quran, di mana imamat, di mana kitab kejadian ya, di mana kitab wahyu, di mana kitab segalanya itu ya, segala kitab perjanjian lama imamat itu mana? Di dalam Al-Quran kagak ada. Tapi di kitab kalian kalian sematkan kitab yang meludahi agama kalian sendiri. Imamat ada di kitab kalian. Imamat diajarkan kepada kaum Yahudi. Siapa kaum Yahudi teman-teman yang ngeludahin pala pendeta tuh? Itu keimanan orang yang percaya imamat yang ngeludahin itu ya, yang ngeludahin kekristenan tuh. Terus yang siapa yang menulis kitab kejadian? Wah, marilah kita menciptakan langit dan bumi misalnya. Wah, kita itu 3 dalam 1. Yahudi bilang, oh jangan kau salahin kitab aku. Lalu dibilang, wahai Yahudi, ya apakah Islam menjiplak kitab kalian? Bentar, gua buka Al-Quran. Kagak ada imamat, kagak ada kejadian, kagak ada wahyu, kagak ada bilangan, kagak ada. Begitu buka kitab Edis, puap, imamat kena tempel, kejadian kena tempel, bilangan kena tempel, demi menubuatkan avodah zarahnya. Versi Yahudi apa avodah zarah? Menyembah kepada sesuatu yang sesat. Mereka ngambil kitab Yahudi, imamat tertempel, tapi mereka tidak mengakui. Ini namanya maling teriak maling. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan des. Lanjut. Putus asa. Jadi kalian akan semakin melihat bagaimana kualitas orang Islam ya. Temanya apa, dibahas apa. Semakin kalian akan melihat bagaimana kualitas orang muslim. Baik. Jadi Daman ya, sekali lagi saya katakan kepada kamu Daman ya, biar kamu paham. Ini kalau yang Kristen paham, kalau yang Muslim kita harus jelasin lagi. Karena kalau jelasin nama mereka ini harus berkali-kali. Oh, waktu belum. Mulai. Baik. Begini Daman ya. Jadi ketika Yohanes belum dikasih nama, dilahirkan berumur 8 hari. Waktu acara penyunatan disitulah dia diberi nama dalam adat istiadat hukum Yahudi. Nah orang-orang ini tetangga-tetangga, Daman kamu perhatikan saya, biar saya nggak ngulang-ngulang lagi, ya. Tetangga-tetangganya Zakaria dan Elizabeth hendak memberi bayi itu Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi tetangga-tetangganya heran, kok mau dikasih nama Yohanes, kok mau dikasih nama Yohanan, itu bahasa Ibraninya. Kan nggak ada yang sanak saudaramu yang bernama Yohanan, kok mau dikasih nama itu? Nah, lalu akhirnya bapaknya yang bisu itu, karena dia melihat penglihatan di bait suci, dia mengambil batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani. Itu adalah peristiwa yang terjadi antara Zakaria dengan para tetangganya. Nih, tadi kamu membuat perumpamaan, Dek,
tidak ada yang seperti kamu. Nih, saya tunjukin kamu terjemahan yang lainnya ya, biar kamu tahu. Perhatikan ini nama. Nih, ini surat Maryam ayat yang ke-7. Perhatikan nih. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Ini omongan tetangganya. Aduh, nih terputus ini, sorry. Ini omongan tetangganya Zakaria jadi omongannya Allah. Iya nih, ini kan tetangganya yang ngomong nih. Lihat, perhatikan, ya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, nih, tidak ada. Sendirilah Elohim itu, gitu maksudnya, Bang. Berarti Elohim sudah turun ke bumi, masuk ke perut Maria. Iya, Berarti betul, surga itu kosong. namanya Yesua. Berarti surga kosong. Oke, sebentar. Elohim itu kan roh. Dia cahaya terang tak terhampiri. Cahaya terang tak Entitas terhampiri. nggak? Elohim itu entitas atau tidak entitas? Eksistensinya adalah cahaya terang tak terhampiri. Entitas itu kan Berarti- keberadaan. Iya, itu keberadaan Nah, nggak dia? Elohim itu keberadaan- keberadaan atau tidak keberadaan? Keberadaannya jelas, cahaya terang tak terhampiri, yaitu 1 Baik, Timotius 6 ayat keberadaan. 16. Jadi Dialah terang keberadaan yang it- sesungguhnya. Dialah Yohanes terang yang 1:9. sesungguhnya. Nah, ketika Baik. dia berkenosis, dia Yang menyatakan berkenosis, yang menyatakan diri itu firmannya atau dia langsung turun? dia langsung sang pencipta itu. Di mana Yohanes 1 ayat dikatakan- 14. Yohanes 1 nomor 14 dikatakan dan firman itu telah Yohanes menjadi 1 ayat 1 manusia. sampai 14. Ya, bacakan. Di situ dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 14 dan firman itu telah menjadi manusia. Sang firman itu adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 Enggak ayat 3. masalah, enggak masalah. Enggak masalah, enggak Dialah masalah. terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9. Iya, tidak masalah. Dialah yang Enggak menjadikan masalah, dunia. Yohanes 1 ayat 10. Israel adalah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Jadi sang firman yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadikan dunia, terang yang sesungguhnya, dia yang berkenosis menjadi Iya. flesh. Jadi Elohim Enggak itu apa-apa, sendiri, enggak pencipta itu sendiri, saudaraku. Iya, enggak apa-apa. Jadi berdasarkan Yohanes 1:14 dikatakan sang firman Yohanes 1 itulah ayat yang 1 sampai menjadi manusia. 14. Yohanes 1 sampai 1 14. sampai Oke, baik. 14. Baik. Berdasarkan Yohanes 1 sampai dengan 14 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Berdasarkan data itu yang berfirman siapa? Siapa yang berfirman? Yesus Hamasya itu sendiri sang firman, dia yang berfirman, dia yang berkata-kata, dia yang Di berkita. mana dikatakan bahwasanya Yesus adalah berfirman? Di mana? Ya karena dia sang firman. Nih dengar ya. Sang Yohanes firman, 1 apa arti firman? Apa arti firman? Firman itu perkataan, ucapan, Perkataan. sabda, Siapa yang titah. berucap? Siapa yang berkata-kata? Siapa yang bersabda? Siapa yang bertitah? Yesus Hamasya itu sendiri. Di mana datanya? Loh kan dia yang berfirman, kan di situ NRT, Iya, di mana Logos. datanya? Di mana datanya? Kejadian sampai Wahyu itu firman Yesus Hamasya. Di Kejadian di kitab Mazmur dikatakan bahwasanya sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi, dan Allah memberikan perintah, maka semuanya jadi. Itu di Mazmur 33. Lalu Kejadian 1 dikatakan Sebentar. berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Di mana Yesua berfirman? Iya Di itu mana? Yesua. Di mana? Karena Yesua berfirman ya, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi firmanku Nanti tidak akan itu berlalu. kitab Kristen. Nanti itu Loh, kitab kamu di Kristen. mana sih? Kita bahas kitab Yahudi dulu. Sabar dulu Mikana, sabar dulu Mikana. Itu jangan kamu jangan sembarangan. Itu semua kitab Yahudi Jangan kick. dari Iya, Kejadian. sabar dulu. Makanya kamu jangan sok tahu. Nah. Diam kamu. Jangan sok tahu. Masa nge-mute? Masa nge-mute? Sabar dulu. Malas, pergilah. Kita percaya akan Tuhan itu apa namanya Esa ya, dan di situ apa namanya menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Tunjukkan Berbuat satu. berarti Tunggu dulu berzina, dong, mencuri, tunggu dulu asal dong. ilaha Tunggu masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti
Oke, kamu percaya kepada Dosa. Al-Quran? Pasti punya dosa. Dengar dulu. Pasti Oke, punya dosa. Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, Seperti- sebentar, Andre. seperti Gua halnya bantah apa? dulu omongan lu. Contoh gue tanya sama lu. Ya kan? Seperti Yesus mengajarkan, jangan berbuat dosa. Sekarang gue tanya, ada nggak satu manusia, orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Ada nggak? Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya. Tidak ada kan? Nggak ada. Ya sudah. Apakah Nah, tapi mengikuti masalahnya ajaran- begini, Andre. Yang namanya dibahas bukan menyangkal itu. ajaran Yesus dong. Yang dibahas Namanya bukan menyangkal itu. ajaran Yesus Yang dong. dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak Loh, berbuat dosa? kita kan di sini berusaha bagaimana Ya, makanya berusaha doang, kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Jadi, oleh Yesus. Berusaha kan? Coba Iya. mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa enggak? Lo begitu juga orang Islam. Wah, Berusaha. ngarang bebas. Justru Ngarang bebas. kalau Lu kamu yang- tidak berbuat dosa, Lu kamu yang ngarang akan bebas, dimusnahkan. Lu yang mengarang Sekarang bebas. saya tanya Andre, dengar Andre. Apakah lu Dengar mengikuti sebentar ajaran Andre. Yesus? Gini satu-satu Apakah nih. lu mengikuti Tadi ajaran kamu Yesus? bilang Gua Andre. tanya. Andre, tadi lu bilang gua tanya sama lu, tidak apakah lu mengikuti ada ajaran manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Nggak, gua tanya, nggak ada. Nggak Andre ada jangan yang lari, berbuat dosa. Andre. Lu jangan lari, Andre. Lu tadi bilang siapa? sama gua, Jangan dengar, Andre. framing gua mau lari, nggak ada gua lari Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Nggak ada. Lu percaya Al-Quran kan? Hmm? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, Isa di mana? berbuat Di dosa. mana? Sebutkan dosanya Mengakui Isa di bahwa dalam ada dia Al-Quran, berbuat dosa, sebutkan. bahwa ada dari yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina, dan Yesus mengatakan Kok lari di dalam barang siapa? Al-Quran? Dengar dulu. Andre, Dengar dulu. di Barang dalam siapa Al-Quran yang sebutkan tidak berdosa? bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Sebagai manusia, Al-Quran, sebagai Isa tidak manusia, berbuat apakah dosa. dia Saya tidak bacakan berbuat dosa? suratnya ya. Saya bacakan Iya. suratnya. Iya, Isa orang Baik. suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Dre. Masa lu fitnah Nabi lu Fitnah tuh sendiri? Lu, bro. Fitnah tuh lu. Loh, ini Fitnah. nih, Makanya banyak oke nih. pengikut lu, ya kan? Dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih gua bacain Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih. Gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera, nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang Loh, kagak sekarang on gua off tanya, lagi. sebagai manusia apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Loh, karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Di mana? Di mana? Makanya di sini Oke, ditulis. Quran surat Loh, berapa? makanya, dengerin dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Injil, Quran mana? Kan
gua bilang Yesus. Loh, Yesus kita bahas Isa. Bukan kita membahas Yesus, kita membahas sosok Isa. Kurang bagus dong Dre, mengatakan bahwa Isa itu suci. di dalam enggak Betul gini. nggak? Enggak Betul mungkin, denger Dre. Betul Lu kan nggak? kagak percaya sama Injil. Lu percaya nggak? sama Quran. Walaupun Quran nyuruh lu Betul percaya nggak? sama Bagus dong Injil. kalau Quran mengatakan Isa suci, betul nggak? Lah, sekarang lu bilang Betul nggak? tidak Tanya ada dulu, manusia betul nggak? yang tidak Tanya berbuat dulu, dosa. betul apa enggak? Nyata-nyatanya Quran Quran bilang Isa mengatakan tidak Isa berbuat suci, dosa. betul atau tidak? Dre, ada sebuah hadis yang berkata Tunggu, begini. betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, ada Betul sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Des, dilahirkan oleh Des. manusia Ini udah keabakan, menangis. Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Aku Apa sebabnya dia bahwa menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan Lo, ini Yesus bahas itu loh. apa sih? Berbuat dosa loh. Andre, kita bahas apa ini, Andre? Kita Ya, bahas makanya gua bilang, Isa. Betul. Al-Quran bagus. Oke, di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus Suci. dong. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. Dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang Di bahwasanya Bible gimana? Isa Kamu berdosa, jawab. betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa namanya hukum No, Musa. ini kamu nih namanya argumen hukum Musa. apa Makanya macam dia itu, melanggar Andre? kalau dia tidak Udah tidak, begini, intinya seperti begini. itu. Sekarang Nah, saya kan? balik. Iya kan? Muhammad Nah, berdosa kan? nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre mengatakan jangan lari. Isa itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa kamu bilang tidak berdosa, Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Loh, bagus dong Al-Quran mengatakan. Ditanya apa? Bagus dong, Andre, mengatakan yang saya Isa tanyakan, suci. mana Bagus dong. yang lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya, atau kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani Muhammad. jawab. Nggak berani Nabi jawab Muhammad. dia. Dengerin. Andre, Nabi Muhammad dengar. biasa. Andre, ini Sekarang terakhir nih, Andre. Sekarang Andre, gua tanya sama lu, gua menurut balikin ke lu. Al-Quran, Gua balikin ke lu. Andre, menurut Tunggu dulu, Al-Quran, tunggu dulu dong. Isa tidak Lu berdosa. selesai dulu deh, lu selesai dulu deh. Oke, nih, Lu selesai oke. dulu. Menurut Ya, Al-Quran, gua ya. Isa berdosa atau Gua tidak? ya. Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad? Isa. Isa. Oke, udah belum? Tangkap, Udah. rekam, Giliran dan gua ya. bagikan. Oke, giliran gua ya. Giliran gua ya. Nih, Giliran gua ya. seorang Jangan mu'alaf dipotong. sudah Jangan mengatakan dipotong. bahwa Jangan Isa dipotong. lebih Jangan baik dipotong. ketimbang Muhammad. Betul, ya kan framing kan? Ya, Framing kan? lo kok Giliran framing, gua. Bre? Itu Giliran lo yang gua. ngomong sendiri barusan, Iya, kok giliran gua. framing. Anda ini Iya, giliran gua. gimana sih Iya. lo? Gua tadi Bre, diam, gua ngikutin lu. lu barusan yang ngomong, Sekarang- kok lu bilang sekarang gua gua diam. framing? Ya, oke, sekarang gua tanya sama lu. Ah, Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Mau saya tunjukin Coba mana ayatnya? buktinya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan Memang gua si akan Andre tunjukin ini bahwa bilangnya Yesus mengatakan dirinya berdosa loh. Ci, Dan ci, gua akan ci. tunjukkan ayat Ngeri Yesus si berdosa Andre loh. ini cuek. Hai. Si Andre. Dan gua katakan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengkaruniai dia. Dan dia menjadi orang Lu udah ngomong taat. bahwasanya Isa lebih baik. Kok sekarang begini dia Andre, nabi kok. biji Ya, mana, semua biji nabi. mana, Tunggu bagaimana dulu, cuma tunggu dulu. tidak Tunggu dulu, tidak tunggu apa dulu. namanya Jangan begitu, jangan begitu. mendiskualifikasi yang namanya Ini mualaf giliran Prince gua. Ini dengan giliran apa gua. siapa si Umar. Ini giliran gua. Giliran gua, Nih, Bro. saya tampilkan Ini giliran ayatnya. 1 Petrus giliran 2. gua. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, Ya, sabar. tunggu. Nih ya. Gua juga mau Nih. tunjukin. Bentar. Baik. Kita mulai dari 21 ya. Kita mulai dari 21. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Ya. Jelas? Buka dong Jelas? Yohanes 8 ayat 7. Jelas? Jelas Buka dong gak? Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau Buka enggak? dong Yohanes 8 ayat 7. Makanya si itulah ada Andre Bible ini lari prophecy. kemana-mana. Coba Yohanes 8 ayat 7. Sudah Coba. ditunjukin, Coba. masih saja ngeles. Dulu. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang Nah, Bible lu juga sekarang mengatakan bahwa Yesus lu merasa juga dirinya sudah berdosa. mengakuin, Re, bahwasanya Isa tidak berbuat Loh, dosa, itu bagus justru dong. Muhammad Al-Quran berbuat apa? dosa. Al-Quran bagus. Lalu Meninggikan bagaimana Yesus Andre daripada nekat Bible, sampai sekarang malah masih menjatuhkan ngikutin Yesus. Muhammad? Sekarang Yesus mati. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lari Iya dong. kemana-mana si Andre ini, bahasnya lu juga lari apa? kemana-mana. Sekarang gua tanya sama lu. Udah gini aja dah. Ada di Bible. Gua Buka kalau Yohanes ngomong 8 sama ayat lu 7. kayak Buka masalah Yohanes teologi 8 lu ayat kagak 7. ngerti. Gini aja, Udah, Dre. buka Yohanes Dre. 8 ayat 7. Sebentar, Dre. Coba, Gua tanya nih. coba. Jangan, Sebentar. jangan Sebentar, lari-lari Dre, dulu Dre. kemana-mana. Kalau kita bahas Lu jangan agama, lari kemana-mana. Dre, Jangan sebentar lari dulu. kemana-mana. Aduh, Andre kok begini Udah, sih lu jangan sekarang? lari kemana-mana. Perasaan Andre Ayo, dulu gua yang gua ikutin kenal nih permainan lu. orangnya Gua ikutin kalem-kalem permainan aja. lu. Kecuali Gua dalam ikutin hal permainan lu. penggerbekan. Udah, gue ikutin permainan lu ayo. Dre, sebentar, Dre. Ah, udah, Gua gua mau ngomong, coba Dre, jawab gini. dulu, Yohanes Lu 8 kalau ayat ngomong, 7. Dre, lu kalau ngomong sama gua masalah soal logis, lu kagak bakal ngerti. Lu nggak di level gua gini, Nggak Dre. usah sok ngerti lu. Wah, jangan aduh, sok- Dre, sok denger ngerti. dulu. Denger, Dre, gua mau Sok nanya sama lu. ngerti. Dre, dengerin. Itu si apa namanya temen lu si Umar Al-Fariski alias Palen. Gimana jalan ceritanya sekarang? brengsek lah dia. Apakah dia Brengsek dia. didiskualifikasi oleh Jumat? Udah Kenapa dia? brengsek dia nya brengsek. Temen lu itu, temen lu. Wow, temen dibilang lu, temen lu brengsek, wih. Itu temen lu itu temen lu. Bener-bener si Andre ini Cece. Iya, gua bilang sampaikan ke Umar, sampaikan ke Valen. Sampaikan Kenapa ke dia Valen. brengsek? Udah, temen lu itu temen lu. Udah, enggak usah lari kemana-mana. Buset, dibilang dia Nggak usah brengsek. lari kemana-mana. Kalau Zulfikar, Udah, enggak usah lari kemana-mana. Kalau Nggak usah lari Zulfikar? kemana-mana. Coba baca dulu Yohanes 8. enggak, gua tanya dulu kalau Iya, Zulfikar gimana? Tuh, ya kan enggak berani kan lu? Lu nggak berani kan? Hai, Lu nggak berani si kan? Andre. Loh, Nggak berani karena si kan lu, Juma kan Dis. pecah Lu kongsi tuh sama kecil, Dis. Lu tuh sama kecil Umar. buat gua, Dis. Kecil buat gua, Dis, lu, Dis. Bener. Enggak, Kecil buat Juma gini, si Andre konon kabarnya si Palen mempertanyakan ini uang 67 juta lari kemana nih? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang. Valen tuh ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Ya. Jadi nggak ada jalan cerita 67 Ngarang, juta. dia tuh Tapi kan ngarang. yang ngomong si Handi. Handi katanya terkumpul 67 juta. Ngarang dianya. Loh, Gua tahu kan bagaimana ada dia rekamannya begitu. bagaimana Makanya kenapa gua si nggak suka? Handi berkata Kenapa gua nggak suka sama Valen? telah terkumpul uang 67 juta untuk Ya, Valen, tapi Dol. bukan buat si Valen. Emang buat Valen? Oh, bukan buat Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Kata siapa? Itu gua tahu kok kasusnya, makanya lu kan nggak tahu, lu kan cuma dengar nih. Lu begitu. cuma Jadi dengar. kalau dalam mereka ini memang biasa begitu. Sekarang Nah, Yusuf lu kayak PI, gini, Yusuf kayak lu PI gini. Itu Dengar orang karena di Islam dalam minta-minta gini donasi. pendebat-pendebat Apakah Islam nih kayak gini terus nih. Ceritanya, lihat nih, pendebat-pendebat Islam. Lihat, Zuma berantem sama Palen. Masalah apa? Masalah duit. Nah, terus apa lagi? Terus gua berantem sama apa? Valen gara-gara apa? Gua bukan berantem sama- Lehe, dengar, Andre, Yusuf PI sekarang lagi ribut besar sama moderatornya sendiri. Masalah apa lagi? Lagi duit. Memang kalian ini Andre, kenapa sih kalian ini memperjualbelikan agama? Kenapa Andre? Tuh, terus kalau seandainya orang-orang kayak begitu, apakah agamanya? Gua tanya. Lo, iya Bu, masalahnya begini, kenapa kalian tiap hari ngomongin agama, tetapi Nah, itu akhlak siapa? kalian Urusan begitu mereka. gimana? Urusan mereka, kalau gua menjaga akidah gua. Lu ngomong Loh, bahwa- sekarang saya tanya dulu. Apakah lu Masalah nggak mengenai Yusuf Islam? Gua tanya, PI, apakah lu masalah nggak mengenai Yusuf Islam? PI sekarang ini, Gua tanya sama lu, Yusuf apakah lu PI nggak mengenai diisukan. Dengar dulu Andre. Dengar. Apakah lu nggak mengenai Islam? Dengar. Sekarang Yusuf PI diisukan bahwa dia punya selingkuhan namanya Nagita. Kenapa kalian
APII tidak bertabayun. Kenapa? Kenapa kalian biarkan isu ini beredar terus? Kenapa? Oh, karena memang kalian nggak Itu yang udah peduli. dibohongin sama lu, bro. Gua tuh udah Jadi kenal memang lu. mereka ini tidak Banyak peduli ikut teman-teman. yang Nah, lu- biarlah. Yang penting kita lanjut. Begitu, betul. Nggak ada ilmunya. Tidak Itu ada nggak ilmunya, marwahnya. bro. Ada buktinya apa? Coba kita lagi bahas, lu larinya ke pribadi Iya, orang-orang. karena lu nggak level, lu nggak cocok bahas-bahas teologi, lu belum belum nyampe ilmu lu. Lu sendiri mengatakan, ah, coba. Ayo kita terusin. Kita terusin. Udahlah, Dre. Urusin dulu urusan internal kalian. Dengar. APII ribut sama JCC. Ya kan? Udah kan bahas orang Terus lain. Umar alias Valen ribut sama Juma. Siapa lagi? Siapa itu? Logika itu ribut juga sama Juma. Sama-sama APII. Apalagi? Siapa lagi? Si Rashid. Apalagi? Tuh. Apalagi tuh? Sekarang si Yusuf PI juga. Mereka ini banyak sekali teman-teman skandal-skandalnya teman-teman. Tuh. Udahlah. Jadi kasihan, wahai umat muslim. Tolong gini. Gini, Dre. Gua pernah lihat, Dre. Gua pernah lihat, Gua Dre. nggak level untuk masalah ini. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Lo ilmu lu belum Loh. sampai. Udah kita bahas yang begini dulu. Gini, Dre. Gak perlu. Gua bilang nggak sama lu penting. gini. Bahas sama lu yang Coba penting. urusin Nggak dulu penting, bro. urusan Nggak internal penting. kalian. Nggak usah. nggak usah Tapi ngurusin saya lu lupa, nya. teman-teman. Lu Yang nggak penting usah kan ngurusin. syahadat. Internal kita nggak usah ngurusin. Lupa saya, teman-teman. Apa lu ngurusin? Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, betul? Nah, lu juga asalkan penebus dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus akan Loh, masuk surga. ada Ayo. konsekuensinya. Nah, ya kita juga ada Dibaptis, percaya Ya kan? kepada Yesus, Yesus dibaptis, menerima baptis Yesus kan sebagai apa, Tuhan dan Yesus? Juru Selamatnya. Nah, Konsekuensinya Yesus dibaptis, adalah melakukan kehendak Yesus. Nggak berani kan? Nah, sekarang Yesus saya tanya, baptis apa? apakah Yesus kalau baptis apa? orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah? Yesus baptis apa? bro? Nah, aduh, lari kemana-mana. Udahlah, Dre. Oke, Dre. Gini, gua tantang guru lu si Juma untuk diskusi sama Nggak usah, gua. aja Lu atur begini sama jadwalnya, gua. oke? Nggak usah ke summa-summa. Nah, udahlah, lu belum sampai ilmu lu. Oke, Nah, Andre. jangan bilang belum sampai. Gua undang dulu muslim yang Kecil, lain bro. ya. Lu kecil. Bener. Kecil. Kecil lu. Terus ngapain dia nyebut-nyebut nama gua? Siapa? Si Juma. Loh, gua nggak tahu. Duh, nganggap lu gimana? Mau gua puterin? Nganggap lu kecil. Dengar, mau gua puterin bagaimana dia menyebut-nyebut nama saya, dipanggil-panggilnya. Nah, nih, Oh, itu justru bang, ini gue dia nganggap- yang menantang-nantang gue nganggap lu kecil, bro. saya. Ini Kecil, nekat bro. yang nyata Nggak, nih si nggak, Andre nggak. nih ngomong begitu. Mereka menganggap bahwa lu tuh punya ilmu. Nggak ada, lu jauh, bro. Nih, Andre, denger deh. Zamannya di Zoom kita, bro. Zamannya di Zoom kita dulu. Terbuka mengundang Sebelum seluruh TikTok. pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. This. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekarang. Nah, giliran dijabani lari tunggang langgang. Udah, Andre, lu sampai nama Juma, gua tunggu Ya. ya. Gua tunggu. Lu tuh kecil banget. Oke, sampai ketemu lagi. Kecil, Dis. Lu kecil. Andre, Kecil, Dis. kalian itu beraninya apa? Lu kecil, Kalian Dis. itu tukang gerbek-gerbek, Zamannya Andre. di Zoom, Dis. Lu ingat nggak zamannya di Zoom? Sebelum Lu itu TikTok? beraninya datengin rumah, geruduk, gerebek. Oh enggak, gua sendirian kok. Gua sendirian. Oh. Bagaimana kalian datang? Ini umat marah. Ini Marah, umat gua marah. sendirian. Wah, tabiat Gua sendirian, orang tukang gerebek. Oke, Andre, Ayo. lanjutin kerja lo tukang gerebek-gerebek. Jangan lupa, Andre. Andre, Takut, lu takut. gua lihat Takut. postingan. Lu Andre, takut. gua lihat postingan lu, Andre. Pokoknya Bagaimana lu dengan nggak ada ampun bagaimana buat gua. dengan Lu nggak ada listrik? ampun buat gua. Andre, bagaimana Lu nggak dengan ada ampun listrik? buat gua, lu, bro. Listrik. Listrik udah berbunyi-bunyi belum? Udah, ampun buat lu, bro. Oke, Andre. Sampai ketemu kembali. Nggak ada ampun Andre, buat gua lu. cuma mau bilang gini, Andre. Udah, Mualaf. nggak usah banyak Dengar, Andre. ngomong. Nggak Harusnya usah, lu nggak usah mualaf ngatain itu gua. diperhatikan. Nggak usah ngasih tauin gua, lu nya. Sebentar, Andre. Gua udah tahu Harusnya, jadwal Andre, lu kan Nggak usah mualaf. ngatain Dengar, gua. Andre. Nggak usah ngasih tau Lu gua. kan mualaf. Udah, lu tuh kecil. Mualaf Lu tuh kan nggak harusnya tahu bahasa. diperhatikan. Gua nggak berani lu nya. Lu nggak berani. Andre, Dari dulu mualaf lu nggak harusnya berani. diperhatikan, betul nggak?
Lu tuh nggak berani. Cie. Bener. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Nggak perlu, nggak semuanya mualaf diperhatikan kok. Hehehe. Apa kabar dengan postingan listrik? Iya, langsung nyerang pribadi kan? Ya kan, nyerang pribadi kan? Ya kan? Lalu Si Andre. Apa lu minta donasi tadi? Andre, Ayo. bagaimana Ayo, dengan apakah listrik? lu minta donasi juga? Ayo. Andre, kalau gua, Andre, dengerin nih, dengerin omongan gua. Kalau Lu orang minta Islam donasi, nggak gua tanya. tukang gerebek, dengerin omongan gua nih. Tanya sama lu, apakah lu nggak minta donasi? Dengerin omongan gua. Lu nggak minta donasi, gua Kalau minta donasi dulu. ada, ini gua jawab. Kalau seandainya Itu kecebak orang sama gua Islam mulu, bro. tidak main Kecebak gerebek, sama gua kasih gambarnya dulu ya. Nih, gua kasih gambarnya Andre sama lu, Andre. Jebak lu, bro. Gua kasih gambarnya sama lu nih. Kalau seandainya orang Islam mendengar orang Kristen bahas agama Islam, tidak datang ormas, tidak datang menggerebek rumah, gua pastiin, gua berdebat, gua berapologet dari rumah gua sendiri. Gua punya rumah itu 2, Andre, biar lu tahu, Andre. Gua punya rumah 2 di Konoha itu. Nggak perlu gua ini nggak perlu. Justru karena tabiat kalian tukang gerebek rumah. Makanya sekarang gua di sini mau diriin Lu aja rumah ketakutan aja, lu pologet, takutan. kalian kepanasan. Udah mulai macet nih Iya, sinyalnya. minta donasi nggak? Udah mulai macet sinyalnya. Minta donasi nggak lu? Jelas. Karena Enggak, di lu minta donasi sini nggak? ingin Lu minta donasi mendirikan nggak? rumah apologet, ada dalilnya, ada Iya, dasarnya. lu minta donasi Wah, nggak? daripada Iya kalian kan? nggak ada Lu dasarnya, punya nggak ada modal dalilnya. sendiri. Iya, lu minta Oke, ya. donasi nggak? Jangan gua tanya sama lu. Gitu ya, Andre ya? Lu ngomong katanya nggak percaya Yesus Tuhan. Sekarang lu percaya. Si Andre Supaya kejar-kejar dapat duit. dia. Dapat duit lu. Oke, Supaya dapat Andre ya, duit. gua undang Iya. guru lu datang ke Lu sini mengatakan si sekarang Yesus Juma, Tuhan. Dulu gua lu tunggu nggak dijadwalkan, mengatakan Yesus oke? Siap? Ya. Jadwalkan ya. Gua tanya, lu katanya nggak ngaku Yesus Tuhan. Jadwal ya. Sekarang ngaku supaya Jadwalkan dapat duit. ya. Iya, supaya dapat duit. Jadwalkan. lu. Iya, Ya, gua tunggu Ya, supaya jadwalnya. dapat duit. Oke, baik. Terima kasih. betul. Ya, seperti itu ya, teman.